Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum, Bung. Salam. Cari siapa? Kami sedang mencari Bung Karno. Oh ya, silakan masuk. Silakan duduk. Ada apa kedatangan kalian kemari? Kita telah mendengarkan berita kekalahan Jepang kepada Sekutu. Maka dari itu, kami para golongan pemuda tadi siang telah mengadakan rapat. Hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak dapat memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah usaha dari masyarakat kita sendiri, bukan pemberian dari bangsa lain. Bukan begitu, memang seharusnya kita mempersiapkan kemerdekaan dalam PPKI karena tugas PPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini, Bung? Kita pasti bisa. Kita harus bangkit dan memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang? Kekuatan sekeliling ini takkan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Bagaimana cara kalian untuk mempertahankan kemerdekaan itu? Dan bagaimana cara kalian untuk berdiri tegak di atas kekuasaan itu? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang diderita oleh rakyat kita selama ini. Inilah yang kita tunggu-tunggu selama ini, Bung. Baiklah, tapi beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon pamit undur diri. Ya, silakan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Bagaimana, Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk membereskan semuanya dalam matang agar sesuatu yang kita tidak inginkan tidak terjadi. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi Sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita butuh waktu untuk melihat mereka di masa depan. Bagaimana jika kita nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua setuju. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mengasingkan Soekarno-Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Pada malam hari, Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami ke sini? Maaf atas kelancangannya, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami di sini ingin kembali membicarakan tentang proklamasi, Bung.
Bukankah Soekarno sudah katakan untuk membahas masalah kali ini di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apa karena kita menunggu janji Jepang itu selamanya, kita berhak melaksanakan kemerdekaan itu sekarang juga? Demi rakyat-rakyat Indonesia yang telah terbelenggu oleh penjajahan di tanah mereka sendiri, kita berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Darwis, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, ikut saya. Saya mengerti baik hitungan Anda berdua tentang masalah proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat mempertimbangkan dan memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang kedua kalinya, Bung. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya mendukungnya. Tetapi, apakah kita bisa melakukannya? Apakah mungkin kita bisa melakukannya? Tentu bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk menghalau serangan dari Jepang atau sekutunya yang tidak terima dengan proklamasi kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabo, kacamata kumano? Iya Bung. Selesai perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjutan rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Ada apa? Kami kesini ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Enggak, saya pamit ke waktu. Selamat sore. Ada apa Bung? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan pada esok hari. Benar begitu? Kalau begitu, silakan masuk. Sebenarnya saya turut gembira mendengar kabar ini. Silahkan, kalian bisa menggunakan apa saja yang kalian butuhkan. Baiklah, terima kasih. Silahkan duduk. Apakah ada kertas dan pena Laksamana? Oh, sebentar, saya akan ambilkan. Lalu, bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini tidak boleh ditandatangani oleh PPKI. PPKI itu dibuat oleh Jepang. Bukankah kita sudah sepakat dari awal bahwa tidak boleh adanya campur tangan Jepang? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Kita harus punya ciri khas. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena berkat jasa bangsa Indonesia, berarti nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga punya usul. Bagaimana yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia ini. Usulannya bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong Anda ketikkan naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya.
Murti, kibarkan bendera ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Gerak siap. Para sang merah putih, hormat, gerak. Merdeka! Merdeka! Merdeka!